Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa la kharihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nur Azkiyah, yang saya hormati Bu Hajar Mas Afdalillah, dan juga yang saya hormati tamu dari PCNU Kabupaten Bogor, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan semua santriin dan santriat Ponpes Nur Azkiyah, yang mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kepada kenikmatan, baik itu kenikmatan pokok ataupun kenikmatan cabang. Kenikmatan pokok meliputi kesehatan kita, dan juga kenikmatan yang pokok yang selanjutnya yaitu iman dan Islam kita. Kenikmatan yang lainnya yaitu nikmat wujud badal Adam. Nikmat yang selanjutnya yaitu nikmat dawam. Begitupun juga nikmat cabang yang kita dapatkan pada hari ini, yang alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, dan juga masih diberikan bisa bermuajah dalam satu tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Menginjak acara ini, berkenaan dengan acara ini, sebenarnya masih dalam peringatan Hari Santri Nasional, dan juga alhamdulillah barusan tadi kita persiapan sebenarnya dari malam. Tadi itu dari jam 8 sampai jam setengah 11. Terus mulai tadi jam 8 sampai jam 9. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan dilanjutkan pada hari ini yaitu diskusi Hari Santri. Temanya yaitu menjadi santri milenial di era digital. Milenial tahu? Milenial. Ya. Milenial. Jadi terutama pada kita milenial itu. Jadi tindakan kita sebagai santri itu ya harus kita punya kedudukan. Baik itu terutama di negara ini, yaitu negara tercinta Indonesia. Dan untuk penjelasannya nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari PCNU Kabupaten Bogor. Nanti akan disampaikan, tolong simak, perhatikan, jangan ngantuk. Ini juga sama ilmu, mari kita ambil, dan mudah-mudahan ini dijadikan bekal juga untuk masa yang akan datang. Kepada Bapak Rizal Damara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para pengurus Pondok Pesantren Nur Azkiyah Bogor yang udah ngasih kesempatan, waktu dan tempat bagi kami. Kenapa kita ambil tema menjadi santri milenial di era digital? Sebelum saya mulai, saya mau coba sebutin satu kata aja untuk definisi santri. Kita nggak usah ngejelimet gitu. Satu kata yang mewakili apa sih itu santri? Ada yang bisa ini enggak? Ayo cowoknya. Kita bedah dulu nih dari temanya nih. Santri milenial, santrinya dulu deh. Santri itu apa? Ini kalau dari saya ya, santri itu sarungan. Ini definisi bebasnya. Sarungan, kitab kuning, pesantren, apalagi? Ada yang bisa nambahin ya? Ayam Putri.
Santri, satu kata mewakili santri. Ngaji. Apa? Akhlak. Ya. Terus kalau gitu. Santri. Kalau Budik enggak? Enggak. Budikan. Selatan dulu biasanya gitu. Karena anduknya bareng-bareng, sabunnya bareng-bareng, bahkan pasta giginya bareng-bareng ya. Nah, itulah satu kata yang mewakili santri itu pasti kalau dalam terjemahan bebasnya santri sarungan, yang ngaji, ya kopiah gitu. Kita nggak usah ngejelipet definisi santri adalah bla bla bla, nggak usah. Kemudian milenial, ada yang bisa mewakili nggak satu kata untuk milenial sebelum kita mulai? Milenial itu apa sih dalam benak teman-teman santri itu yang dipahami milenial apa? Ada yang bisa? Oke nih dari saya, milenial itu teknologi. Milenial itu simple, praktis. Ya, itu yang mewakili milenial. Simple, praktis, terus terbuka mindsetnya. Karena generasi milenial itu yang sering populernya itu kita sebut generasi Z ya, Gen Z ya. Mau pakai ini? Gen Z ya. Nah, milenial itu ya di range usia seperti teman-teman inilah, di 17 mungkin sampai 35 hingga 40 ya, sampai 35 lah ya, itu bisa disebut sebagai milenial. Orang-orang yang hidup di zaman sekarang dengan kondisi yang sekarang gitu. Kalau orang tua dulu kan dia masih hidup di zaman sekarang, cuman sudah nggak ngikutin adaptasi perkembangan zaman. Cuma kalau teman-teman kan ini memang hidupnya di zaman sekarang, ya udah pasti beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Milenial tuh apa sih? Orang beli aqua gelas aja kita online gitu. Itu milenial. Ya? Bahkan beli rokok sebatang online. Milenial banget gitu. Kalau dulu mana ada gitu. Ya, itulah hidup di zaman sekarang. Semua serba mudah, semua serba simpel, semua serba murah. Kalau dulu kita mau beli barang kita harus visit dari toko ke toko untuk komparasi harga. Kalau sekarang kita cuma tinggal buka Tokopedia sambil rebahan, tinggal buka marketplace lain, Lazada, kita cari yang paling murah dan tentunya gratis ongkir kan. Itu harus itu kalau gratis ongkir. Itulah yang mewakili pemahaman kita tentang arti milenial. Kemudian yang terakhir adalah digital, karena tema kita menjadi santri milenial di era digital. Kalau digital itu satu kata nih terakhir untuk digital apa? Apa itu? Smartphone. Apa? Handphone. Bisa. Ayo nih, coba digital apa sih? Harusnya paham karena ini masanya teman-teman gitu. Digital, handphone, internet, teknologi, ya. TikTok, ya, benar, TikTok segala macam, itulah digital. Artinya era digital ini itu berpengaruh sama interaksi antar manusia, ya, interaksi antar manusia. Kita bisa maaf-maafan Idul Fitri via WhatsApp, video call segala macam. Dan inilah kelebihan di era digital, menjawab tantangan COVID itu kita jadi bisa tetap komunikasi ya, meskipun dijaga jarak segala macam protokol kesehatan. Untungnya COVID datang di era digital. Coba kalau di zaman-zaman tahun 90 pusing kita gitu. Ya kan?
cara komunikasinya gimana, cara nyari uangnya gimana, gitu. Belum lagi sekolahnya kayak gimana. Seenggaknya di era digital itu bisa menjawab ketika ada wabah seperti ini. Itulah digital. Nah, kita kupas satu-satu. Digital itu Facebook, Instagram, segala macam. Di sini udah ada yang punya akun Facebook? Coba angkat tangan. Yang punya akun Facebook, angkat tangan deh. Yang aktif ataupun yang nggak aktif, tapi punya akun Facebook gitu. Ada yang nggak punya akun Facebook? Ini yang nggak angkat tangan nggak punya akun Facebook. Apa akun Facebooknya ada banyak? Ada yang anonimus gitu. Yang satu buat keluarga, satu buat teman sekolah. Ya itulah, di media sosial Facebook kita bisa menampakkan diri kita itu dari berbagai sisi. Gitu. Akun pertama kita terlihat dari sisi kalem. Gitu. Akun kedua kita bikin akun yang terlihat oleh teman-teman, jadi bisa eksplorasi lebih jauh karena nggak ketahuan orang tua, nggak ketahuan keluarga kayak gitu kan. Didominasi oleh Facebook. Saya rasa tuh kalau Facebook itu hampir semua kalangan punya. Bahkan untuk generasi orang tua kita tuh itu pasti ada sih kalau Facebook ya. Kalau Facebook itu apa sih? Aplikasi terbesar penggunanya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah Instagram, kayak gitu. Mungkin yang ketiga bisa menyusul Twitter, dan sekarang itu yang lagi booming TikTok ya. TikTok. Nah ini kalau yang cewek pasti paham TikTok. Nah, itu. Yang mau kita bicarakan di sini adalah ketika teman-teman dinobatkan sebagai generasi milenial, kemudian teman-teman berkecimpung di digital, artinya teman-teman aktif di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, segala macam. Nah, sebenarnya teman-teman itu hanya jadi pengguna yang hanya menonton, artinya menonton konten gitu ya. Contoh lah misalkan di Twitter, kita pengguna Twitter, kita hanya menonton membaca apa-apa yang ditweetkan sama orang-orang gitu. Misalkan kita memfollow kayak tokoh muda NU tuh, ada yang brilian banget, Gus Nadir Syahhusain, ada yang tahu? Nadir Syahhusain, dia sekarang tinggal di Australia, jadi Rois PCNU Australia. Itu tweetnya itu kalau bahasa anak muda sekarang itu isinya daging semua. Arti apa yang ditweetkan ilmu semua. Nah itu termasuk saya juga followersnya itu. Nah, kita menonton tweetnya dia, belajar dari dia gitu. Nah, itu bagus juga gitu. Tapi idealnya kita di media sosial jangan hanya jadi followers, jangan hanya jadi penonton atau pembaca setia. Tapi kalau bisa tuh kita juga jadi sebagai pelaku, sebagai subjek. Artinya kita menyebarkan apa yang kita punya nih, apa yang kita punya gitu. Misalkan gini, rata-rata santri pondok pesantren Nur Askia itu sukanya nulis, ya kan? Sukanya nulis. Nah, platform yang mewakili untuk apa ya, yang punya karakter bagian dari media sosial tulisan adalah Twitter. Namanya gak tweet, orang nge-tweet ngoceh gitu. Makanya gambarnya burung itu kan bersiul ngoceh. Nah itu di Twitter isinya orang-orang yang senang nulis, senang ngoceh. Beda lagi sama Instagram. Kalau Instagram itu senangnya orang memposting gambar, ya kan, gambar, visual, segala macam. Nah, Facebook juga beda lagi. Itulah media sosial itu ciri khasnya beda-beda. Makanya tergantung orang sih. Kalau cewek itu lebih senang ke arah visual, gambar, video. Makanya rata-rata
pengguna Instagram dan pengguna TikTok itu yang aktif banyak kan cewek kan? Coba update Instastory sehari berapa kali? Itu ya kadang saya lihat tuh update Instastory sama titik-titik kecil itu. Berapa kali itu titik-titik kecil gitu. Nah itulah Instagram. Nah kita di sini mencoba mengajak teman-teman untuk aktif di media sosial. Artinya jangan kecil hati. Sekalipun kita tingkat keilmuannya nggak setinggi Gus Nadir, ya, atau nggak setinggi orang-orang alim lainnya, intelektual Muslim lainnya, seenggaknya kita bisa mewarnai media sosial. Nah, kita tahu akhir-akhir ini banyak media sosial diwarnai oleh hal-hal yang dalam tanda petik itu nyeleneh. Sebagai contoh case, coba saya kasih contoh case kalau yang memperhatikan media sosial. Belum lama ini ada postingan yang bilang makanan klepon itu nggak syar'i. Ada kan? Nah, itu entah dasarnya dari mana, kemudian viral gitu. Nah, itu bahayanya kalau tidak ada yang mengkanter hal-hal seperti itu, ya kan? Itu akan dibenarkan oleh orang-orang awam yang membaca meme yang lewat itu. Meme atau meme sih? Meme ya? Meme yang lewat itu. Ada gini, jangan sampai ini teman-teman nih belajar di pesantren susah payah, nggak ketemu orang tua, nggak pulang ke rumah, ya kan, nggak megang smartphone, ya kan. Itu seharusnya yang berkompetensi itu teman-teman untuk memberikan pemahaman lebih jauh gitu kan. Nah, karena kenapa? Karena orang sekarang, anak-anak milenial sekarang itu menganggap sebuah meme itu sebagai sebuah kebenaran. Ngebaca satu meme nih yang paragrafnya kayak tadi, klepon adalah makanan yang tidak syar'i, besok aja dia langsung gak beli kue klepon lagi tuh, karena dianggap sebagai suatu kebenaran, ya kan? Sedangkan tradisi pesantren itu untuk mengkaji soal syar'i enggaknya, kita kan harus ngaji dengan kiai, harus buka kitab segala macam, ya kan? Nah, generasi milenial yang awam ini membaca satu meme itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu yang bahayanya kalau teman-teman nggak coba melakukan kanter, entah itu berupa meme juga ataupun komen segala macam. Pokoknya bentuknya itu sanggahan atas statement tersebut. Contoh gampangnya gini, dulu waktu saya ngaji dengan Kiai Haji Badruddin itu, saya selalu nyatet apa-apa yang di apa sih, pernyataan yang dikeluarkan oleh beliau, ucapan-ucapan. Nah, lalu ucapannya itu yang menurut saya bagus isinya, itu saya buat meme. Saya buat meme dengan foto beliau, terus di bawahnya ada nama beliau kayak gitu. Nah, ketika saya baru posting di WhatsApp aja, itu udah banyak yang minta dong bang gitu, buat saya jadiin update status juga gitu. Artinya teman-teman tuh bisa ngelakuin hal seperti itu sepele, sama seperti yang kayak saya lakuin gitu. Saya teman-teman lagi ngaji sama Kiai Usep lah gitu, Kiai Usep atau Kiai Ghazali menerangkan sebagai memberikan statement tentang apapun gitu ya, tentang apapun kalian catat, terus kalian buat meme-nya, ya, itu udah sebagai bagian dari apa yang Kiai Said bilang itu jihad bil medsos. Kita harus mewarnai media sosial ini agar pemahaman yang beredar di media sosial ini nggak terlalu nyeleneh banget gitu, nggak terlalu nyeleneh banget. Dan ini tugasnya teman-teman sih yang bisa seperti itu. Kemudian itu satu dari Instagram dan lain-lain. Terus efeknya apa sih
kita nggak usah terlalu jauh bicara pengikut segala macam, ya kan? Efeknya apa? Efeknya kita bisa mentransfer ilmu yang didapatkan di pondok pesantren ini ke khalayak ramai, ya gitu, mewarnai media sosial. Terus kemudian impactnya apa? Impactnya itu sangat banyak, gitu. Karena yang dilakukan oleh kelompok sebelah itu memang jauh-jauh hari itu di YouTube, di Facebook sudah lebih dulu daripada apa yang kita lakuin. Kita tergolong telat, tapi ya daripada nggak berbuat sama sekali ya kita harus masuk ke ranah media sosial itu. Terus yang perlu disampaikan juga mengenai efek media sosial itu kayak gimana. Mungkin teman-teman pada bilang kalau di pesantren di sini nggak boleh megang HP kan ya? Ya, kalau ketahuan aja diambil atau enggak bahkan bisa dipecahin. Memang nggak bisa megang HP, tapi itu selama di pondok, ya kan? Ada saya ngajarin gimana bergerak di media sosial, bukan berarti teman-teman harus mengaktifkan media sosial saat di pondok saat ngaji. Tapi ketika pulang ke rumah, teman-teman bisa meng-share apa ilmu-ilmu yang dapat di pondok itu melalui Instagram teman-teman atau Facebook atau Twitter kayak gitu. Bisa diposting pada saat di rumah. Karena apa? Trennya itu menurut teman-teman AIS Jawa Tengah ya, yang sudah melakukan sosialisasi pentingnya bergiat di media sosial. AIS Jawa Tengah itu melakukan riset kecil-kecilan. Jadi ketika santri itu masih pada di pondok, memang Instagram, Facebook dan lain-lain sepi. Tapi ketika pondok sudah pada libur, itu teman-teman santri itu udah pada mulai secara serentak memposting apa aja, dari hal-hal kecil, bicara hal-hal yang ringan sampai ke hal-hal yang berat sekalipun. Itu terposting semuanya di situ. Artinya kita bisa manfaatin pada saat momen-momen liburan. Gitu sih. Terus mengenai media sosial juga, jangan sampai kita punya media sosial itu hanya, kalau kata Kiai Said, ini media sosial harus bisa membawa kita ke maslahat yang lebih jauh gitu. Ya nggak apa-apa, ini secara produk kan memang bukan produk dari negara kita, bukan produk dari orang kita, tapi kita bisa memanfaatkan dari apa yang telah dibuat oleh orang barat, kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Dalam ini kepentingan santri apa sih? Menyebarkan ilmu kan pada jadi kiai semua, pada jadi ustadz ya. Bukannya tidak mungkin, ini saya ngomong ya, bukannya tidak mungkin ketika teman-teman sudah di masyarakat yang tadinya image ustadz itu adalah mengisi majelis-majelis, ya kan, mengisi pengajian di musola-musola ataupun masjid, bukan tidak mungkin nanti ke depannya semua akan dipandu lewat digital. Itu saya bilang bukannya tidak mungkin ya, karena sekarang pun juga ada dimulai kok pengajian lewat Zoom, lewat live IG. Suka pada itu enggak? Ya, live IG pondok pesantren mana, pengajian kayak gitu kan. Nah, live Facebook kayak gitu. Jadi artinya memang ini udah berubah 360 derajat dari zamannya saya, Bang Ajis, ya kan? Kalau dulu kita mau ngaji harus punya tempat majelis atau kita datang ke musola. Sekarang teman-teman tuh bisa. Ketika lulus dari pondok, teman-teman punya ilmu, teman-teman buka ngaji misalkan, ngaji Ihya Ulumuddin, tinggal pencet tombol live aja. Tinggal pencet tombol live, itu
itu pasti ada aja yang nonton, asalkan dilakukan secara konsisten. Bahkan hal seperti itu jangkauannya lebih luas. Artinya bukan hanya teritorial kampung kita aja, tapi yang di Jakarta, yang di Medan, yang di mana-mana itu bisa melihat semuanya. Ya kalaupun bukan teman-teman yang melakukan pengajian secara online secara langsung, teman-teman bisa gunain orang yang menurut teman-teman tuh alim, yang kira-kira bisa membawakan materi untuk pengajian online, itu bisa juga. Artinya di sini berkolaborasi antara yang alim dengan yang mengerti teknologi. Contohnya siapa? Kalau misalnya teman-teman pernah sering nonton YouTube-nya Gus Baha? Nggak pernah. Terus nonton YouTube-nya apa? Atta Halilintar. Apa Rans Entertainment? Nah, itu Gus Baha itu bahkan handphonenya itu bukan smartphone. Jadi nggak mungkin beliau itu punya akun YouTube, akun IG, enggak. Tapi siapa yang menggerakkan? Santri-santrinya, murid-muridnya beliau yang merekam. Ya. Gus Bahanya mah oke-oke aja direkam. Tapi penyampaian, saya bilang ini, artinya kolaborasi. Gus Bahanya ini orang alim, santrinya ini ngerti teknologi, direkamlah, kemudian di-share ke YouTube, ke Instagram, dan itu efeknya luar biasa. Harusnya ketika pengajian Gus Baha itu gak di-share lewat media sosial, mungkin hanya sekitar Rembang aja yang bisa menikmati. Tapi ketika di-share, orang bahkan dari luar negeri, dari Malaysia itu penonton setianya Gus Baha. Dari yang intelek sekalipun sampai yang awam itu pada terkagum-kagum sama kecerdasan beliau ya, kecerdasan beliau dalam menyampaikan ilmunya. Makanya saya bilang santri itu kalau bisa, bukan saya bilang santri ataupun anak muda pada umumnya, saya bilang nonton YouTube itu boleh sebagai konten hiburan boleh, tapi jangan juga melupakan bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan edukasi, kayak gitu. Saya juga kadang juga agak-agak komplain gitu. Agak komplain juga kalau boleh tanya sama Pak Reka. Agak komplain ketika ada orang menyaksikan YouTube itu senang dengan konten-konten pamer kemewahan, ya kan? Atta Halilintar beli BMW seri apa? Wah, itu pasti ditonton gitu, ya kan? Kadang ketika kita menonton, belum tentu kita juga mampu memilikinya gitu. Cuman ya nggak tahu, ini audiens Indonesia ya. Audiens Indonesia kan sukanya kayak gitu, pamer kemewahan, drama, ya. Drama-drama kayak misalkan bukan hanya drakor, drama-drama ini YouTuber Eric Colim. Waktu itu dramanya masih pada tahu Eric Colim. Iya kan? Nah memang audiens kita itu senang yang kayak gitu. Audiens kita senang yang drama, yang pamer-pamer kemewahan. Itu sih saya nggak bisa nyalahin itu. Tapi ya secukupnya aja gitu. Secukupnya. Karena kata Kang Said itu, Kiai Said Akil Sirot, Ketua Umum PBNU, kita harus bisa menjadikan media sosial kita itu bermanfaat, paling tidak untuk orang-orang sekitar kita gitu. Minimal untuk diri sendiri lah gitu. Kalau nontonnya akun-akun apa Atta Halilintar atau enggak Instagramnya pengikutnya Lambe Tura gitu. Ya, itu isinya gitu-gitu doang ya. Ya saya harap sih teman-teman membangun sebuah circle artinya gini teman-teman. Ketika kita berteman,
berteman nih, kita berteman sama orang-orang alim, ya kan? Ya kita juga pasti akan ngikut gaya berpikir orang-orang itu. Cuman susahnya dulu adalah gimana caranya kita berkenalan dengan orang-orang alim atau enggak orang-orang yang sukses, itu kan susah. Artinya kita harus kenalan secara tatap muka segala macam. Kalau sekarang teman-teman bisa membangun circle itu lewat media sosial. Katakan lagi di Instagram teman-teman hanya nge-follow orang-orang pesantren yang punya kaliber keilmuan yang tinggi. Misalkan Gus Bahar, ada juga Idrus Romli, ada juga Ahmad Sahal segala macam, ada juga Imam Nakai itu dari situ Bondo. Ketika teman-teman nge-follow itu orang, berarti kan beranda kalian akan diwarnai oleh orang-orang itu kan, ya kan? Secara nggak langsung, ya kan? Itu menjadi circle. Kita akan terbawa sama gaya-gaya hidup orang-orang yang ada di beranda kita, gaya-gaya hidup, pemikiran dan sebagainya, ya kan? Kita akan terbawa. Makanya kalau dibilang bertemanlah dengan penjual parfum agak wangi itu benar, ya kan? Cuma kalau dulu kan berteman secara fisik. Kalau sekarang gitu, teman-teman bisa ngerubah lah. Nanti di friend listnya gak usah di blok ataupun gak usah dihapus. Ketika teman-teman mau orientasinya untuk usaha, teman-teman follow tuh Facebook entrepreneur yang menurut teman-teman itu bagus, kayak Sandiaga Uno ataupun siapa lagi, Erick Thohir ataupun Haritanu, itu teman-teman follow. Artinya membangun circle lingkungan yang memiliki orang-orang memiliki kapabilitas dalam dunia entrepreneur. Nah, begitu juga dalam dunia kesantrian gitu, kalian bisa nge-follow akunnya siapa tuh ya? Kiai Situ Bondo. Ada tuh Roy Suriah, banyak itu. Rata-rata pada punya Facebook. Rata-rata. Cuma kalau IG itu belum tentu ya. Tapi semuanya pasti udah pada punya Facebook. Semuanya pasti memposting hal-hal bermanfaat, ya kan? Dan itu teman-teman bisa baca, bisa diskusi dari situ. Karena zaman udah berubah. Zaman ini, zaman milenial ini, kita kenal tanpa bersentuhan secara langsung, ya kan? Tanpa bersentuhan secara langsung, kita harusnya udah bisa kenal. Terakhir, kalau misalkan itu sih dari saya, teman-teman bisa pertama bisa buka ngaji live IG, atau enggak teman-teman bisa berkreasi membuat meme yang isinya kalam-kalam kiai atau makolahnya kayak gitu. Itu udah ramai juga. Terus kalian nanti ketika buat meme juga bisa di tag ke akun PCNU Bogor Kabupaten supaya bisa kita post lagi atau repost kayak gitu. Jadi itu sih harapannya, biar bisa mewarnai kepenatan. Kalau saya sebutnya itu kepenatan media sosial. Karena media sosial itu isinya masih minim dari hal-hal yang bersifat keilmuan, ya kan? Media sosial saat ini diwarnai oleh hal-hal yang bersifat pamer, bersifat drama segala macam, atau enggak akun-akun jokes, akun-akun gosip seperti itu yang followersnya ramai gitu. Nah, teman-teman harus bisa mewarnai media sosial ini untuk mengisi hal-hal yang lebih bermanfaat daripada itu gitu. Paling enggak, kalaupun teman-teman nggak bisa berkreasi di media sosial, kalian bisa jadi penonton orang-orang yang punya kapasitas keilmuan untuk kalian baca-baca postingannya kayak gitu.
Di situ kan di komen kan juga bisa diskusi juga. Mereka orangnya open. Bahkan di DM pun mereka mau balas. Untuk setinggi Imam Nafai itu yang sekarang jadi Komnas Perempuan, waktu itu saya pernah nge-DM postingannya supaya saya bisa upload di website PCNU Bogor, dan beliau oke, nggak ada masalah, upload aja. Dan artinya welcome itu, tokoh-tokoh NU itu semua pada welcome, mau DM tentang apapun kayak gitu. Mungkin itu ya dari saya, nanti mengalir aja mengenai media sosial ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bagaimana sih caranya kita bikin konten yang menarik, temanya apa, bisa didiskusikan lebih lanjut. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih luas ke diskusi. Mungkin nanti ini Bang Ajis akan memaparkan tentang segi jurnalistik, santri harus bisa menulis dan lain-lain. Silakan. Ulama menghendaki kita itu sebagai penerus. Makanya tadi sambutannya itu bilang Kiai Hajah kita itu berharap semoga kita di sini nanti jadi ulama. Walaupun nggak semua ulama, minimal ikutin literasinya. Saya jurnalis, ulama juga bukan. Tapi ketika ada orang yang bilang pesantren-pesantren kobong cuman diajarin kebodohan, kenapa? Karena belajarnya kita klasik. Ini era modern, coy. Ya kan? Misalnya ada yang ngomong kayak begitu, ada yang bisa bantah. Itu siapa? Ini aktivis mana? Organisasi apa? Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam. Hebat. Ya udah, bedanya Mani sama Wadi apa? Nggak tahu. Orang teriak-teriak Pancasila produk kafir, khilafah adalah solusi dunia. Tapi tanya Madi Wadi, coba aja. Nanti kalau ada yang bukit tanya, Mani Wadi apa sih? Nggak tahu. Lah kita udah hatam, ya nggak? Ya nggak, kita udah hatam. Safinah dijelasin. Bahkan kalau kita baca Kasifatus saja, ciri-ciri mani itu ada. Baunya kayak apa? Adon. Nah, kalau basah. Dan kalau kering kayak apa? Kayak telur kan gitu kan. Ciri-cirinya apa mani? Muncrat. Cewek sama cowok? Enggak, kalau cewek enggak muncrat, kalau cowok muncrat. Kemudian apa lagi yang ketiga? Ladat, enak. Cewek rasain enak, cowok enak. Bedanya apa? Enggak muncrat. Mimma indafir, nasnya kan gitu kan. Kita ini diciptakan dari air yang muncrat. Itu lagi ya, itu lagi bahas negara, tingginya luar biasa, bahas toharoh, anjlok biasa. Fenomena ini anak alami justru di dunia kampus. Sebegitu hebatnya ulama saya, guru saya, dan pastinya ulama-ulama kalian semua mengajarkan kita literasi yang memang ditinggalkan oleh mereka. Dan mereka yang dianggap oleh jamaahnya sangat pinter, jadi sangat bodoh depan kita. Jadi sangat bodoh depan kita itu. Berarti memang relevansi, ya bahasa kerennya relevansi. Apa ya relevansi? Kesinambungan, ya kan? Keberlakuan, ya kan? Itu tetap terjaga. Oh, pantas. Guru kita, salah satu bang guru kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan al-muhafadzatu 'alal qawli shalih wal akhdhu bil jadil aslah. Kan gitu ya. Pesannya apa kata Hadratus Syekh, ya kan? Menjaga tradisi lama yang baik. Kan gitu kan? Kitab kuning kudu dibaca, Safinah Tijal, ya kan? Fathul Qorib, nahwunya juga dijaga, kan gitu kan? Alfiyah, ya kan? Terus sorotnya juga, i'rabnya juga harus dibaca, tafsirnya juga jangan tafsir terjemah, tafsirnya tafsir jalan lain, ya kan?
atau tafsir sawi ya, atau tafsir yang lain. Hadisnya juga jangan hadis di Google, ngambilnya di kitab nih, ngajinya sama guru. Kenapa? Agar musal agak nyambung kan gitu kan. Setelah kita pelajari itu, kita teruskan. Ulama kita mengajarkan kita menulis, ya kan? Oh nggak ada bang, di kitab-kitab Sapinah nggak ada disuruh nulis, nggak ada di Tija juga suruh nulis. Hebatnya ulama kita itu nyuruh kita itu nulis dengan lisanul hal, dengan lisanul hal. Lisanul hal khairun min lisanul maqal. Jadi kata-kata dengan tindakan itu lebih baik daripada kata-kata lisan, ya kan? Ulama kita karya-karyanya berjibun kan gitu kan. Kiai kita pasti suka nulis, ya kan, di artikel segala macam. Alhamdulillah anak habis minimal 3 buku. Buku politik cuma nama perburuhan. Saya dapat proyek ke Bawaslu. Nah, karena anak punya harapan besar pengen banget terusin ulama, tapi kagak bisa kita kuning, nggak dalam. Akhirnya anak tulis yang aneh ngerti di lapangan ada tulis. Alhamdulillah jadi itu baru 3. Kalau kalian tulisan udah ribuan, kan wartawan tiap hari 5 sampai 10 berita. Karya itulah yang harus kita pertahankan. Karena itu kata direktur saya, kata Abang Rijal, literasi yang kita pelajari di kampus, di pesantren, ilmu-ilmu yang kita pelajari di pesantren itu akan lebih punya manfaat dan maslahat ketika jadi meme. Meme itu meme ya? Meme, bahasa kampungnya meme. Iya meme ya. Iya makanya ada lagi meme apaan ya? Ini kaidah dari mana? Tadi ada pikir-pikir meme. Ini kan begini. Oh ternyata meme. Jadi meme itu status. Meme tuh kita tulis di Instagram status. Ya enggak? Apa yang kita diajarkan misalnya, oh jadi kalau orang yang belum hadas besar, belum mandi besar, itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Sholatnya orang yang haid, wiladah nifas, sama junub itu haram, ya kan? Sholat haram, itu langsung viral tuh. Sholat wajib haram, langsung viral tuh. Padahal dijelasin haram ketika junub belum mandi besar. Oh diterangin lagi sama kita. Belajar kemarin suami Nabi Najat ya. Tapi kebetulan kitabnya kitab Syekh Nawawi Al-Batani Asy-Syifatus saja. Dalam kitab Asy-Syifatus saja diterangkan bahwa cewek itu keluar darah itu nggak selalu haid, nggak selalu haid. Kalau haid itu masuk masjid itu haram, tapi kalau orang yang monofos keluar darah itu berarti bukan darah haid. Karena orang monofos itu usia 45-50 ke atas itu nggak keluar haid kan gitu kan. Dijelasin apa saya ngawal batanya atau bisa gitu. Nah itu kan yang nggak tahu jadi manfaat. Oh iya, masalah ada nenek-nenek keluar darah dibilang haid. Udah pede banget nenek mah udah nggak keluar haid. Jangan ngaji. Haid haram kata Ustaz kan gitu ya. Padahal darah asli, darah istihadah ya kan bahasa fikihnya. Nah orang yang monofos namanya Aisyah, alif ya dalam Aisyah. Ya. Nah itu orang-orang yang biasanya kampung nyanyi gimana sih? Yang sempat viral itu Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Ayo tuh kurang ajar itu, penghinaan kepada Nabi. Emang Nabi suka orang monofos? Yang benar apa? Aisyah romantisnya cintamu dengan ya kan? Kalau Aisyah berarti monofos. Nah orang yang suka nyanyi model-model gaya-gaya Islami tadi juga tercerahkan. Oh iya bacanya Aisyah berarti, karena kalau Aisyah itu monofos,
Ilo kan Nabi pacaran sama monofos, kan gitu ya. Nah, tanya. Itu salah satu literasi yang sederhana. Literasi yang sederhana yang disampaikan lewat meme para tokoh saat ini yang basicnya itu adalah santri. Gus Baha yang disebutin sama Bang Rizal tadi itu nggak pernah pembahasannya. Bahasanya itu tafsir jalan lain. Bahasanya itu sapinatun aja, Fathul Qorib. Cuma karena banyak yang nggak tahu, wah. Cuman karena dikupas dengan metode-metode modern ya kan, itu jadi wah. Semua di kitab ada, ya enggak? Gimana itu namanya darah haid? Darah haid itu ya darah, ya kan, yang keluar secara adat bagi perempuan dari dalam rahim. Kalau Asia dari urat, ya dari urat, dari dalam rahim. Apa itu rahim? Rahim itu apa? Kulit, ya enggak? Kulit, ya enggak? Kecil depannya, mulutnya, dalamnya luas kayak gentong, ya kan? Itu rahim, gitu kan? Itu semua di kitab ada. Kedokteran udah menjelaskan itu, tapi sebelum adanya kedokteran, Imam Syafi'i sudah menjelaskan itu. Yang sudah sederhana tadi karakteristik mandi, sampai kita juga tahu bagaimana orang keluar itu bayi, ya kan, sampai darahnya darah wiladah yang bareng nama Bali. Ternyata kata Imam Syafi'i, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, idza jafan, ya kan? Dan kalau kering, artinya apa? Orang yang keluar itu nggak selalu keluar darah sama bayi, kadang kering. Dan medis itu telat duluan sama kita. Nyatanya belum lama tuh, tadi Instagram tuh ada di share, ada bayi nggak keluar darah, bersih jadinya. Ini mah di fikih klasik udah dibahas. Memang kita Jepang berarti kalau kering berarti kan memang ada dulu yang kering kan gitu kan. Banyak hal-hal yang menarik yang kita dapat di kitab-kitab kuning, apalagi soal fikih. Apalagi kaitan dengan furudul ghusli, wajib wudu. Salah satunya ilagul hasafah fil farji. Masuknya hasafah helm kefar, farji dompet. Nah, lo pikirin sendiri tuh. Ente pikirin sendiri tuh. Kalau helm masuk dompet gimana? Buat kagak? Ilagul hasafah fil farji, ya kan? Itu dijelasin sama kita. Ternyata kalau seorang mayit laki-laki udah dimandikan, kemudian ada sisa sahwat masih berdiri itu barangnya, ya. Nah, itu ternyata boleh disetubuhi oleh istrinya. Kemudian setelah disetubuhi sisa sahwatnya keluar, lemas. Nah, gitu kan. Lalu hukumnya apa? Hukumnya bagi sang istri itu wajib mandi, bagi mayit tidak perlu mandi. Sampai ada kisahnya Ibnu Mayit karena kejadian di Arab. Ada orang kayak begitu, itu diceritain semua di fikih. Nah, kalau antum masih belajar sakinahnya, sabar, nanti ada syarahnya, pasti dijelasin sama Ustaz. Tapi itu butuh proses. Jadi cerita-cerita itu udah kita duluan tahu. Itu akan sangat menarik di dunia awal itu sangat menarik. Gus Baha, Gus Nadir yang dikupas itu yang kita baca. Nah, kenapa anak bangga menjadi santri, bangga dan bersyukur luar biasa ditakdirkan oleh Allah masuk ke pesantren, walaupun ditendang-tendang pakai pantopel ya, sama bokap ya. Wah, maksa tuh masuk pesantren ya. Tapi udah tua begini nih, nggak tua ya, kelihatan masih muda ya. Kalau udah tua, milenial, itu dipaksa-paksa. Wah, dulu keselnya luar biasa sama Babe maksa. Tapi udah masuk ke perkuliahan, udah selesai kuliah tuh merasain betul hikmahnya. Kita di kuliah itu belajar itu kayak tadi tuh, ketiduran, kadang ngantuk gitu. Jadi kalau udah kuliah itu nggak fokus, bawahnya mau istirahat. Kenapa? Pelajaran dasar bahasa Arab, ya elah
Allahumma iya ya, tak ingin tidak iya kita baca kan. Allahumma domir bahwa domir, ini mah kita sama iya belajar kan. Jadi apa yang dipelajari di perkuliahan itu lebih otodidak. Materinya udah dipakai semua, diborong semua di pesantren. Belajar di pesantren semua itu. Jadi kuliah itu tinggal tidurnya sama nitip absen. Oh Bang Rizal tahu lah. Karena kita kan satu generasi, dia di Pakuan, saya di Ibnu Khaldun, ya kan? Baru S2 kita di Pakuan, Bang Rizal di Rusia. Jadi ini perlu saya utarakan agar sahabat-sahabat itu semangat. Kadang kita yang saya alami, buat apa sih belajar kayak begini? Buat apa sih sampai akhir kok air tohir, air kolit, air kafir? Pentingnya naon sih? Dan niat muktarinan di sini ya tahu kita juga. Kenapa sih pentingnya apa itu dipelajari? Itu ternyata sangat penting karena Islam itu pondasinya itu adalah sholat yang benar itu seperti apa? Sholat yang mengikuti ilmu fikih. Kenapa? Karena amal tanpa ilmu mardudatun latuk baru, ya kan? Namanya amal tanpa ilmu itu ditolak, nggak diterima. Karena itulah pentingnya fikih. Bahwa fikih, apa itu fikih? Paham, ya kan? Ini namanya siapa nih? Yang produk hitam? Yang ini yang paling manis nih. Nah itu namanya siapa? Sofa, ya kan? Aku Silva, ya kan? Silva itu kita tahu, Silva itu kerudung hitam, celana biru kalau sekolah. Dia itu orang Bogor, cuman Bogornya masuk daerah Rumpin, ya kan? Itu kita tahu. Tapi kalau kita paham Silva, ya kan? Silva itu perempuan yang memang hobi sholawat, ya kan? Dia itu suka puasa Senin Kamis. Kalau berbuka itu maunya sama combro, ya kan? Gak mau sama korma, karena katanya korma itu Arab, dan combro Indonesia, ya kan? Jadi begitu. Dia sukanya itu warna hijau, tapi kalau duit yang merah. Jadi itu gak maunya. Itu paham fikih, ya kan? Walaupun secara istilah apa? Ilmu biar kami syar'iyatin, ya kan? Amaliyah. Ilmu yang berisi tentang hukum-hukum amaliyah dari tafsiriyah, dari yang terperinci. Dari mana sumbernya? Min kitabillah, dari kitab Allah, wa sunnati Rasulillah, dari sunnah Rasulullah, wa juma'il ulama wal qiyas. Dan begitu fikih. Nah, fikih inilah yang diwarisi terlengkap oleh ulama-ulama kita punya. Bukannya Abdul Wahab Kholak, bukannya minhum, kata Bang Rizal itu. Mereka itu maksudnya minhum, orang-orang yang memang tidak memakai madhab. Kalau kita orang yang pakai madhab, kita pakai Syafi'i, ya kan? Kita pelajari literasi Maliki, Ibnu Hanbal kita pelajari, kan gitu. Kalau mereka enggak, sehingga fondasi Islam itu terkuat adalah di kita, ditambah lagi literasi sanad, dan gitu kan. Jadi udah kuat, maka kita patut berbangga. Kelanjutannya adalah penting untuk mengetahui ilmu tulis. Apa yang ditulis? Yang ditulis itu yang kita pelajari. Setelah selesai atau mungkin ketika libur, kita isi hal-hal yang baik, ya kan? Daripada melihatin tadi drakor. Ada pernah nonton drakor? Kita nggak munafik, ada pernah nonton drakor. Itu hawanya memang langsung galau. Itu bisa 2 kali 24 jam itu nggak hilang itu ceritanya, alurnya gitu. Karena romantis banget. Tuh kadang ya jadi ke bawah itu. Yang biasanya sama istri, nih sini. Kita langsung beb, kamu kenapa sih? Nah, itu ada hikmahnya juga memang. Tapi lebih banyak kemudorotannya, ya. Kita jadi bawaannya baper, galau, ya kan. Nanti kalau udah diputusin
Kalau udah ditolak, itu keluarnya mau mengakhiri hidup aja. Seakan dunia itu cuma hari esok. Oh panjang kan gitu. Nah itu daripada kita nonton kayak itu mendingan kita lihat, ya kan? Kita lihat ada nggak sih nih komentar-komentar yang menunjukkan kita. Nah itu bisa kita counter, bisa kita tandingi, ya kan, dengan kajian-kajian yang kita pelajari di pesantren kan gitu kan. Itu maksud daripada direktur Ijal kan gitu kan. Jadi manfaatkan di waktu luang, bukan kita ajarin untuk main Twitter, main IG di pesantren, bukan. Jangan. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Megang HP itu luar biasa. Aneh itu megang HP itu kadang ada nomor-nomor baru, ya kan? Om jangan lupa om. Nah, ini siapa lagi nomor baru? Om jangan lupa om, ya kan? Kadang ada juga yang rayu-rayu kan gitu kan. Kadang ada juga yang nawarin, mau pinjam nanti kan? Silakan. 50 juta sampai 200 juta. Kita udah diajak utang. Itu banyak banget gitu kan. Nah kemudaratannya itu banyak. Karena itu manfaatkan saat libur. Kita coba uji adrenalin kita. Mampu nggak kita berargumentasi? Mampu nggak kita mengimplementasi, mewujudkan ilmu yang kita dapat dari pesantren? Tausiah, mau ilmu hasanah, pelajaran di teks kitab kuning, mampu nggak kita keluarkan di Instagram, di Facebook maupun di Twitter. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Itu yang disebut oleh Habib Hussein. Wal akhru bil jadidil aslah. Yang baik terima. Karena apa? Benar tadi kata Bang Rijal. Keplon sari itu bagian dari fenomena. Keplon sari itu bagian daripada tanda bahwa ada yang coba memelintir syariat yang sebegitu luas, syariat yang sebegitu memuliakan kemaslahatan, ya kan? Sampai ada kaidah fikih al-muhafadzatu bukan apa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu udah mulai dipelesetin. Mencegah kerusakan itu lebih baik daripada mengambil manfaat. Itu mulai dipelesetin. Ada yang bilang Nabi Muhammad itu punya bapak ibu kafir, kasihan. Mampu gak kita menjawab itu? Sementara kita belajar berjanji, kita belajar maulid tiba. Ya di sini maulidnya apa yang baca? Sintu Duro, luar biasa. Di situ dijelasin. Kok bisa orang bilang itu kafir? Dalilnya Sahih Muslim lagi pakai hadis. Nah, mampu gak kita menjawab itu? Ya? Atau masalah-masalah fikih, ya kan? Nyium Al-Quran haram. Kenapa? Karena bid'ah. Ya gimana gak bid'ah? Jangan ada Quran. Ya, mampu gak kita menjelaskan itu? Ya, gitu. Nah itu dia sebabnya kita sebagai santri yuk belajar ilmu fikihnya, kemudian jangan takut untuk mencoba, apa yang dipelajari ditulis, ya kan? Ilmu kagonal ya, ilmu seperti kambing, maka dia harus ikatnya pakai apa? Biar kita apa? Pakai tulisan, biar nggak kabur tuh ilmunya, kan? Nah kalau kita udah terbiasa kayak begitu, ya kan? Ta'allama harfun wa tikror alfun. Habis kita belajar terus kita ulang 1000 kali, belajar sekali 1000 kali diulang, kita tulis. Ente keluar dari pesantren itu udah punya kitab segini, ya kan? Segini kitabnya, gede. Udah bisa, tinggal ditaksi kan? Minta ustaz tolong ditaksi kita, bener nggak kan? Pusing aja soalnya banyak banget bacaannya, tulisannya jelek banget ini, nggak ngasal bisa. Nah itu bisa menjadi satu toriko, ya kan? Pokoknya saya biasakan. Kalau habis ngaji saya catat. Daripada kebuang-buang tuh ilmu, saya catat, saya susun pelan-pelan. Hitung itu nanti pas muhadoroh ya. Hitung pas muhadoroh itu nanti anda baca kan tersusun tuh. Ya kan disentilin cerita-cerita kocak, ya kan disentilin apa? Nah, seperti halnya syair itu kan menarik kan.
Bijadillah bijidin kullu majadin fahajatun bila jidin bimujidin wa kamhurin yakumu maqoma abdin wa kamabdin yakumu maqoma hurin. Kalimat talib itu banyak tuh, ya kan? Nah itu syair-syair itu juga ditulis untuk apa? Motivasi. Oh ternyata budak itu bisa menempati posisi seorang yang merdeka loh. Dengan apa? Dengan ilmu. Begitupun orang yang merdeka itu derajatnya sama atau bisa di posisi orang budak karena nggak punya ilmu. Nah, itu kan sia-sia itu kan motivasi ya, gitu kan. Itu akan menjadi barang mewah, percaya. Itu akan menjadi barang mewah ketika santriwan-santriwati Nur Tazkiyah ini mampu meracik bahasa itu dan berani diupload di meme ya, gitu. Medsos pasti akan jadi barang antik. Bisa-bisa nanti Gus Nadir itu jauh ratingnya. Wah, anjlok. Itu siapa sih? Itu siapa sih Agung? Oh, ternyata santri dari Raja Bungur. Gitu deh. Namanya terdengar sampai Afghanistan. Santri Raja Bungur sampai penggantian Raja Salman. Oh iya. Agung. Udah, Anda suka Agung gitu. Anda uhibbuhu. Nah, kalau itu sampai terjadi, ya kan, itu kita parameter sederhana, kita sudah ya katakanlah langkah kecil mencoba untuk mengikuti jejak para ulama. Nah, itu semua butuh proses. Prosesnya itu belajar dan menulis, belajar menghafal dan menulis, belajar menghafal dan menulis. Jadi jangan pesimis, kita di pesantren Raja Bungur bukan lokasi yang tadi Tanari itu, lihat deh cek Tanari Bantani itu kampung. Atau terus saya masih Masyari aja itu di Pacitan Mas itu kampung. Ini mendingan ini, kampung. Itu bukan jaminan. Ya, jaminannya adalah kita mampu nggak kita, ya kan, tirakata doa. Karena yang namanya ilmu itu bukan cuma dari ikhtiar kita, tapi Allah yang memberikan, kan gitu ya? Ya kan? Betul. Selain itu kita menghafal, berusaha doa, ya kan, sambil mencatat. Ini mungkin 10 menit ya sebatas motivasi. Harapan saya nanti sama Bang Rijal akan terus, kalau ada program nanti Bang lebih ke teknis Bang, cara menulis nanti siap gimana nanti pondok lah kan gitu kan. Karena ada harapan untuk latih tulis itu memang biar lebih maksimal itu 3 hari minimal. Kita jadi bisa buat berita gitu. Kita jadi bisa buat artikel gitu kan. Tapi kalau saat ini yang lebih mudah, dengar belajar catat kemudian disusun. Itu kalau udah jadi insya Allah itu gampang merem. Seorang Usman Ajis dari pesantren masuk wartawan, ya kan, karena basicnya dari pesantren, apa-apa jadi gampang. Nah, kata teman itu kalau orang pesantren itu masuk ke kota aja hidup, kan gitu kan. Itu pesantren, kalau apa pesantren, semua pesantren, ya kan? Khususnya pesantren yang masih berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Karena barokah ulamanya itu kencang. Ulama yang meninggal itu juga masih menyaksikan kita, mendoakan kita. Ya. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada tadi Direktur PCNU Bogor Online, Akang Rijal Damara SH Sarjana Hukum, dan juga yang kedua yaitu Kang Usman Ajis SHI, berarti Sarjana Hukum Islam, aktivis muda NU, yang telah menyampaikan materi yang begitu banyak, dan saya kira ini lumayan jadi modal ke depannya. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Kang Rijal Damara berkenaan dengan online. Ya emang kita harus bergelut di situ sekarang, daripada diambil alih oleh yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan, menyebarkan
seperti hadis yang emang belum layak dipublikasikan gitu kan. Lebih baik kita ke pesantren. Dan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Kang Usman Ajis berkaitan dengan literasi gitu kan. Seperti yang disampaikan tadi apa sih kata-kata gitu kan yang dicetuskan oleh Hadits Syekh Imam Asy'ari al-muhabbazatu qadum misli wal ahbibil jadi dia aslah. Tetap selama itu baik, yang kiranya baik yang dapat mendukung ya kita ambil. Ya begitu pun yang dulu, terutama dari segi keilmuan ilmiah kita. Nah itu bisa dipraktekkan dan juga mudah-mudahan menjadi semangat menghafalnya, semangat ngajinya, gitu kan? Yang lagi ngapal mudah-mudahan semangat hafalan Qur'annya, hafalan kitabnya. Karena di sini ada dua kan, jadi ada hafalan Quran dan juga kitab kuning. Nah kitab kuning juga. Untuk selanjutnya mungkin ada kita tanya jawab, sesi tanya jawab, santai, gak usah tegang aja. Dari Banat atau misalkan dari Bani dipersilakan. Angkat tangan. Pertanyaan. Silakan. Gimana cara bikin konten yang menarik tapi gak bosan? Kira-kira cara menarik seseorang untuk menyukai dalam ini yang kita buat bagaimana? Pertanyaannya gimana caranya buat konten menarik yang gak bosanin gitu, tapi menarik. Kalau gini, tujuan diciptakan media sosial nih oleh sang founder media sosial siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu membuat Facebook ini tujuannya supaya orang betah berlama-lama di media sosial. Makanya kadang kita suka jumpain orang itu nyekrol media sosial sampai tengah malam dari pagi itu nyekrol aja, tau tangannya pegelimu aja gitu. Nah, untuk membuat konten biar gak membosenin itu, pertama kalau menurut saya itu, ini apa dulu nih platformnya? Instagram. Kalau Instagram ya itu. Instagram. Kalau Instagram itu pertama adalah narasinya. Narasi artinya kalau di Instagram itu caption ya. Caption itu yang kita lakuin itu, caption itu jangan terlalu formal, jangan terlalu kaku, dan captionnya itu clickbait ya. Clickbait artinya orang itu tertarik untuk mengunjungi IGTV ataupun video kita ataupun foto kita gitu lewat caption itu. Terus kedua, yang pasti gambar sih, gambar desain itu teman-teman juga harus menguasai. Bagaimana desain itu sebenarnya kalau kita bicara desain sebuah postingan Instagram itu kan hidup gitu. Sebuah desain itu bisa berbicara, foto itu bisa berbicara secara tanpa dia membaca sebuah caption itu bisa berbicara. Nah, ketiga, ketika kita punya akun media sosial, jangan melulu bicara hal-hal serius gitu, atau enggak datar-datar aja. Kita lemparin jokes karena kan milenial sekarang nih sukanya kan kayak misalkan di Instagram itu akun-akun jokes itu kan banyak ya kan? Dia itu bikin dulu saya tuh pernah sempat bikin untuk usaha saya tuh Panboga minuman. Jokesnya itu jadi ada video yang saya ambil. Jadi ketika mesen GrabFood Panboga, ketika orangnya di GrabFood stoknya habis, orang itu nangis. Itu kan diambil dari potongan video film-film luar negeri gitu, kayak gitu sih. Kalau menurut saya biar nggak ngebosenin gitu. Terus yang paling gampang banget itu sebenarnya kalau sekarang itu media sosial itu semua udah terwadahi oleh TikTok sih. TikTok.
Karena TikTok secara visual dia full layar ya, full HP, jadi orang melihatnya itu enak. Beda dengan YouTube yang hanya paling dari layar HP hanya sekitar 30% ya. Kecuali kalau kita pakai mode apa sih, full layar gitu. TikTok tuh lebih enak dan kedepannya itu lebih digandrungin sih sama anak-anak muda. Pertama karena itu tampilan visual enak, terus kedua untuk si konten kreator ini nggak perlu repot-repot karena segala sesuatu kan di TikTok itu udah tersedia tuh. Misalnya kita tinggal cari aja trendingnya, misalkan kalau sekarang ini TikTok ini trendingnya tentang pipi calon mantu. Udah baru itu belum? Ini kalau Bang Ajis nggak tahu, dia bukan anak TikTok. Generasinya dia masih Facebook. Ya, kayak pipi calon mantu itu lagi booming banget itu, dan itu memang apa sih? Ya, sebuah konten lucu-lucuan sih. Tapi saya berharap ini sama teman-teman ketika ada konten yang sedang trending itu, katakanlah pipi calon mantu, gimana memasukkan template pipi calon mantu itu ada berbau edukasinya. Misalkan cewek nih, misalkan siapa Sylvia tadi ya, Silva bikin TikTok pipi calon mantu, tapi dengan video shoot lagi ngaji gitu, ya kan? Ada kan kita mengajak pengguna TikTok, ini loh calon mantu idaman nih yang jago ngaji, gitu kan? Kayak Silva, kayak gitu, kita mengarahkannya kayak gitu. Saya rasa itu sih untuk membongkar kejenuhan di media sosial, benar itu pertanyaannya menarik. Terus yang kedua yang soal meme, coba nih Ajis dijawab. Tadi di 4 bisa meme. Yang ini yang dia menarik ya. Ya, jadi pertanyaannya relatif sama ya. Kalau kita kan ada kaidah fikih. Aqalla walla wal kathura rakhusu. Mendengar enggak? Aqalla walla wal kathura rakhusu. Aqal yang sedikit itu mahal. Wal kathura rakhusu, dan yang banyak itu murah. TikTok yang paling diminatin itu kalau apa? Ada jogetnya tuh yang rada aneh, yang sedikit habis begini tuh gitu kan. Ini kan baru itu. Gaya-gaya dance itu nggak ada tadinya kan gitu. Begini ya. Itu juga dari Bang Rijal. Nah, jogetan-jogetan yang belum pernah dijogetin itu jadi menarik. Terus kalau kaitannya dengan meme, teks ya kan. Apa yang paling sedikit diketahui orang? Apa yang belum pernah diulas atau sedikit diulas oleh orang, itu pasti bikin orang menarik. Contoh misalnya tadi, ya kan, mengatakan Aisyah, ya kan, mengatakan Rasulullah bercanda menyukai Aisyah, itu penghinaan. Itu kan menarik tuh, orang pada kesel. Padahal di bawahnya itu ente jelasin masalah fikih tadi kan gitu kan. Aisyah itu adalah monofos. Dalam fikih itu udah gak kena haid. Ketika dia keluar darah maka darahnya istihadoh. Ketika darah istihadoh cukup dihilangin darahnya, boleh masuk masjid, kan begitu ya. Gitu. Bedanya istihadoh sama haid apa? Dia dari urat-urat, bukan dari dalam rahim. Gitu. Nah itu pengenggelan kalau bahasa ininya. Kita buat engel sedemikian rupa yang belum pernah dibuat oleh orang. Makanya saya bilang keberuntungan di pesantren itu, tidak semua orang tahu apa yang kita pelajari di pesantren, karena kita belajar literasi kitab kuno. Itu yang ente pelajari sapi nanti najah itu berapa ratus tahun yang lalu itu ada. Belum kalau nanti Fathul Qorib, wah berapa ratus tahun. Syekh Nawawi kapan tuh? Luar biasa itu. Kitab-kitab lama. Jangankan untuk tahu isi, ngebaca aja mereka juga pusing. Ngebaca nggak semua orang bisa, karena kitabnya itu nggak gondrong, kitabnya gundul kan gitu kan.
Nah, keunikan, eksklusivitas, eksklusif, jadi nggak banyak orang yang tahu. Nah ini kita harus bini wala fakhor, maksudnya buat motivasi. Karena orang pesantren selama di jurnalis itu 5 kali disebut man of the match. Man of the match disebutnya, wah ngeri ya, man of the match. Pertama itu karena apa? Sederhana, kita lagi main ke lapas Pondok Rajak, ada koruptor Al-Quran, namanya Zulkarnain Jabar, itu masih orok kali. Al-Quran tuh dikorupsi, masuk ke Pondok Rajak, ternyata di kamarnya, wah luar biasa, kita tulis. Terus kemudian Raffi Ahmad, dulu Gar Katinun, orang bilang, semua media nasional bilang Katinun itu adanya di Mesir, karena ada ukuran Celciusnya, dataran panas. Mustahil kalau ada di puncak. Itu sebelum BNN itu udah ada tulis Katinun ada di puncak. BNN belum neliti, ya kan? Ternyata sama Katinunnya. Yang dipakai Raffi Ahmad, Katinun di Mesir, Afrika, sama di puncak. Man of the match. Kemudian gas 3 kilo ke 5 kilo dioplos-oplosin. Itu kan dulu kan tabu ya, nggak ada yang tahu. Pas lihat, oh pengoplosan gas, wah ini pidana nih. Masa gas 3 kilo dioplosin ke gas 15 kilo. Akhirnya orang yang subsidi tadi, yang pakai gas itu, yang seharusnya seminggu habis, 3 hari udah habis gasnya. Nah itu kita masukin. Kenapa itu menarik? Karena belum ada. Yang kedua itu unik. Yang ketiga maslahat, kan gitu kan. Kalau ilmu-ilmu yang standar, yang remeh-temeh tadi, yang kita pelajari di pesantren, itu kita jadikan meme, itu menjadi barang unik, ana yakin, menjadi barang unik, teks unik, gitu kan. Apalagi masalah fikih, madi wadi yang tadi saya sebutin aja, nggak semua tahu, percaya mah. Ketika itu dikupas dan kemudian itu jabarin, itu pun jadi akan unik, barang unik, gitu kan. Itu akan jadi sangat menarik. Makanya pengenggelan tadi, judul atas itu penting. Kata siapa keluar air saat tidur, dari kemaluan itu kita junub, ya contohnya begitu ya. Menarik nggak? Ih, kalau keluar kan ngompol, bisa aja kan nanti mati, bisa aja wadi kan gitu, nggak selalu mani. Atau kata siapa cewek keluar darah itu nggak boleh masuk masjid, kan pada bingung, ini ajaran apa nih? Padahal kita kupas tadi istihadah kan gitu. Terus apa lagi ya? Tahu nggak kamu sholat fardu itu haram? Ya, orang marah nggak? Kaget kan? Padahal yang dijelasin orang junub haram sholat, ya nggak? Ada nggak di sana? Nah, kemasan-kemasan seperti itulah yang perlu kita kupas. Apalagi sampai oh ternyata orang yang kita bilang flek-flek itu bisa jadi ketika masa haid, orang hamil itu bisa keluar darahnya itu bukan darah nifas wiladah tapi darah haid. Medis itu ada tanya ke perawat juga jarang yang tahu. Syekh Nawawi Al-Bantani di sarahnya udah dikupas bahwa orang haid itu bisa nanti masuk ke masa-masa kehamilan. Itu menarik ya? Menarik. Sedikit coba bahas. Aqidatul Awam kita kupas, ya kan? Gimana? Pengarang Aqidatul Awam ternyata bertemu Nabi, ya kan? Nah ini kan nggak banyak orang tahu. Nah, keunikan itulah nanti yang membuat orang menarik. Bukan berarti kita contohkan TikTok, santri semua jadi tiktokan kan gitu kan? Kalau tiktokan maslahatnya kecil. Atau kalau perlu tiktokan nggak apa-apa, tapi sholawat kan gitu kan ya? Bisa nggak? Bisa aja kan gitu kan? Karena kan milenial ya kan? Nah, tinggal kalau punya keahlian musik, keahlian jogetnya joget gambus ya kan, bangga disalurkan ya gitu kan. Tapi Anda lebih menarik literasi kuno ini yang dipasarkan. Ya Jal ya. Demikian. Ucapan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan dan juga telah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh santri dan santriat. Dan juga kayaknya kita agak sinkron juga. Kebetulan SMK di sini jurusannya multimedia. Nah, ini kan agak lumayan. Bisa jadi nanti dipanggil lagi. Nah, bisa silaturahmi lagi. Jadi jangan sampai sekarang doang gitu. Jadi untuk kedepannya juga. Nah, mungkin acara kali ini dicukupkan.
Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan ilmunya dan juga mengamalkan, ya, mengamalkan nanti yang berbau positif gitu kan, baik dari segi sosial media, nah, dan juga pengajaran kitab klasiknya. Nah, dan juga ada peningkatan lah, ada peningkatan juga. Jadi saya apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada yang benar, senang materi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.